Oke, part 1, pemahaman dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Ya. Nah, perkenalkan saya Muhammad Denny, pendidikan saya dari Teknik Sipil, ya, jadi bukan dari K3, ya. Dari D3, S1, S2 saya pendidikannya dari Teknik Sipil. Saya belajar K3 ketika saya bekerja di sebuah perusahaan. Tempat saya bekerja di perusahaan kontraktor, tambang, sama di pabrik itu mengimplementasikan keempat sistem tersebut, ya, 9001, 14000, 45001 dan SMK 3. Ya, kenapa? Karena perusahaan tersebut memang harus diwajibkan di dalam persyaratan untuk tender. Ya, nanti kita ngomongin soal tender, nanti kita cerita. Sertifikasi kompetensi, ya sebenarnya sertifikat-sertifikat lain banyak, tapi yang saya tampilkan yang ini saja dulu, ya sebenarnya banyak banget, tapi ya nggak apa-apa yang ini aja yang terkait dengan K3. Ahli K3 umum, ahli Madya K3 konstruksi, versinya Kemenaker sama LPJK, ya, auditor SMK 3, ahli Madya sistem manajemen mutu, lead auditor IFK 9001, 14001, 45001, instruktur yang bersertifikat untuk sertifikat Train of Trainer Kemenaker RI, BNSP, Kementerian PUPR. Ya, kenapa? Karena saya itu seorang instruktur, kadang juga dipanggil di Kementerian PU harus punya TOT Kementerian PU. Ya, kalau mau ngajar di sertifikasi BNSP harus punya sertifikat BNSP. Jadi seperti itulah ya kalau kita di Indonesia. Termasuk saya juga punya sertifikat LSP K3 konstruksi. Aktivitas sehari-hari saya sebagai auditor senior di salah satu lembaga audit SMK 3 namanya PT Alkon Indo Sertifikasi. Ya, pengurus juga di ahli K3 konstruksi, ahli manajemen mutu, dan saya juga tercatat IDN saya itu di dosen Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Mercubuana, dan kadang juga dipanggil di beberapa perguruan tinggi. Oke, outline kita sebenarnya ini outline dilaksanakan selama 5 hari, tapi saya akan ganti menjadi 5 part, bukan 5 hari ya, karena 5 hari kemarin kelamaan ya. Part pertama kita ya hari ini kita membahas mengenai pemahaman dasar terkait dengan SMK 3 dan regulasi-regulasi yang mendukung SMK 3 tersebut. Yang kedua, part yang kedua, 5 prinsip dasar SMK 3. Saya akan detailkan 5 prinsip tersebut di part yang kedua ya. Yang ketiga, teknik audit SMK 3. Ya, yang keempat adalah mekanisme sertifikasi dan lembaga audit yang digunakan. Dan yang kelima adalah membuat laporan audit dan menindaklanjuti temuan audit. Jadi, webinar kita yang siang ini adalah part yang pertama. Nah, untuk part kedua, part ketiga, part keempat, dan part kelima, silakan nanti infonya kita akan update di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Ingat ya teman-teman, grup WhatsApp webinar Media Tama, karena di WhatsApp itu terbatas 250 peserta, jadi kita buat webinar Media Tama 1, webinar Media Tama 2, webinar Media Tama 3, 4, dan 5 mungkin akan seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah masuk satu di antara grup webinar Media Tama, silakan live aja, sisain satu aja, supaya tidak kebanyakan grup. Jadi lemot nanti handphonenya ya. Oke. Nah, materi webinar itu saya menggunakan Permenaker nomor 26 tahun 2014 karena saya terbiasa mengajar untuk spesialis auditor SMK 3 ya. Jadi teman-teman semua kalau teman-teman ambil yang sertifikasi Kemenaker RI itu biasanya saya yang mengajar ya. Hampir semua PJK 3 yang menyelenggarakan auditor SMK 3 itu saya yang ngajar dulu ya. Kalau sekarang mungkin saya mundur ke belakang sedikit gitu ya. Oke, kita masuk ke SMK 3. Jadi kalau teman-teman mengenal dengan SMK 3, teman-teman akan mengenal dengan logo SMK 3. Ya. Jadi logo SMK 3 ini seperti ini ya. Apa fungsi logo ini ya? Fungsi logo ini adalah nanti kalau teman-teman perusahaannya sudah tersertifikasi SMK 3, bisa menggantikan logo K3 yang teman-teman yang biasa gunakan, yang utamakan keselamatan kesehatan kerja, bisa menggunakan logo ini. Ya. Nah, logo ini terdiri dari ya teman-teman ada yang namanya 5 prinsip dasar. Jadi yang di pinggir-pinggir itu adalah seperti tangan yang mensupport K3 di tengah-tengahnya adalah 5 prinsip dasar. Ya, itu adalah
kelopak tangan ya, bukan kelopak bunga mawar gitu ya. Satu kelopak yang paling atas itu adalah goal-nya, setting goal-nya. Ya, ini adalah logo K3. Segala daya upaya sebelum dikerjakan, segala daya upaya udah berbuat bekerja, ya itu arti dari logo SMK3. Sebenarnya SMK3 itu apa? Nah, sebelum kita belajar SMK3, teman-teman harus belajar K3-nya dulu, ya. Kalau teman-teman buka di dalam PP 50 tahun 2012 ada di pasal 1 ayat 2, ya, kalau teman-teman baca K3 adalah bla 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 bla. Teman-teman garis bawahi aja, di sana ada kata kuncinya adalah mencegah kecelakaan dan mencegah penyakit akibat kerja. Nah, itulah fungsi orang ber-K3. Jadi kalau teman-teman nanti di interview apa fungsi K3 di tempat kerja? Ingat aja ya, K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Berarti keselamatan pasangannya adalah mencegah kecelakaan. Kalau kesehatan berarti mencegah penyakit akibat kerja. Ingat ya teman-teman, keselamatan dulu baru kesehatan. Bukan kesehatan dulu baru keselamatan. Kok bisa seperti itu? Nah, teman-teman silakan buka di regulasinya Kepmenaker 1135 tahun 1987. Ya, termasuk yang di PP 50 tahun 2012 di pasal 1 ayat 2. Ya, itu tertulis keselamatan dulu baru kesehatan. Ya, kalau teman-teman lihat lagi di Undang-Undang 170 itu juga keselamatan aja, kesehatannya belum masuk. Jadi kalau teman-teman menuliskan sebuah tulisan, artikel, skripsi, tesis apapun itu ya, keselamatan dan kesehatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan kerja ya, itu ya yang harus teman-teman garis bawahi. Lalu SMK3-nya apa? Nah, kalau teman-teman buka di pasal 1 ayat 1, SMK3 itu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, ini ada 3 kata kunci di sini yang teman-teman harus garis bawahi. Yang pertama adalah aman. Yang dimaksud dengan aman ini apa? Nah, semua tempat kerja sudah teridentifikasi bahayanya, dinilai, dan dikendalikan. Nah, kalau ngomongin soal efisien itu ngomongin soal duit. Dengan adanya SMK3 ini berarti ya sudah dicegah biaya yang sia-sia. Seperti biaya untuk kecelakaan, biaya untuk mengobati orang yang sakit, itu kan biaya yang sia-sia. Jadi ada efisiensi cost di sana ya, tidak keluar yang besar-besar. Termasuk juga nanti kalau kita ngomongin soal APD ya, dengan adanya SMK3 diharapkan perusahaan bisa memaintain APD itu sendiri. Yang ketiga adalah produktif. Kalau sudah aman, efisien, otomatis ada produktivitas. Ya, itu ya teman-teman ya. Berikutnya, dasar hukum dari SMK3. Ya, dasar hukum SMK3, kalau teman-teman buka ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Ya, kita bahas. Terus Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 8687 peraturan pemerintah, turun lagi ke 50 tahun 2012 dan Permen 26 2014. Oke, kita bahas ya. Jadi 4 ini aja yang akan berkaitan langsung ya, biasanya 3 tuh. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak, nah ini ada ngomong soal berhak, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kalau kita kerja, apalagi teman-teman kerja di tempat potensi bahaya tinggi, itu harus mendapatkan ya pekerjaan dan penghidupan yang layak di tempat kerja tersebut. Tapi misalkan teman-teman kerja di ketinggian, misalkan nggak dikasih APD, itu berbahaya sekali gitu. Nggak dikasih body harness, nggak dikasih guardrail, nggak dikasih informasi K3, induction nggak ada, dan lain-lain. Lalu turun ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ada di pasal 86. Ya, isinya pekerja atau buruh mempunyai hak, ya ada kata-kata hak lagi ya, untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, haknya pekerja itu apa di bidang K3? Nah, ini terkait misalkan teman-teman kalau nanti ditanya pada saat interview ya, haknya pekerja itu apa gitu ya. Ingetin ya, kalau teman-teman diterima di sebuah perusahaan besar nih, apalagi perusahaan tersebut berpotensi bahaya tinggi dan dia sudah mengimplementasikan SMK 3. Yang teman-teman harus ketahui bahwasannya
harus ada haknya pekerja itu apa? Mendapatkan safety induction, ya, mendapatkan safety induction. Sebelum kita mulai kerja, kita harus dengar safety induction. Isinya apa? Ya, banyaklah isi di dalam safety induction, seperti ada informasi keadaan darurat, ya, di mana jalur evakuasi, kota P3K, damkar, terus bunyi alarmnya seperti apa, toilet di mana, ya. Yang kedua, di dalam safety induction itu ada nggak dijelaskan mengenai kebijakan K3, ya, aturan-aturan, nggak boleh ngerokok di mana area-areanya, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu di mana, ya. Yang ketiga, potensi-potensi bahaya apa saja, ya. Yang keempat, restricted area yang mana saja, itu harus dijelaskan semua, ya, pada saat safety induction, ya. Semua informasi terkait dengan K3 dan harus ada eviden dokumentasi kalau memang perusahaan sudah melakukan induction, ya. Itu haknya pekerja, ya. Yang kedua, haknya pekerja yaitu mendapatkan apa? Ketika sudah di induction berarti kerja di lapangan mendapatkan APD secara gratis. Nah, itu adalah haknya pekerja, ya. APD nggak boleh bayar, ya, dengan teman-teman, ya. Boleh bayar kalau dia ngilangin, tapi kalau dia awal masuk kerja itu nggak boleh disuruh bayar, ya. Gratis, itu haknya pekerja. Ingat ya, APD harus disesuaikan dengan tempat kerja. Jadi jangan disamain antara si A, si B, si C, karena sesuai harus dibuat matriknya dulu, matrik paparan namanya. Jadi disesuaikan dengan tempat kerjanya dan paparan yang diterima oleh si pekerja. Oke, yang ketiga adalah haknya pekerja. Kalau teman-teman kerja nanti, ya, disuruh menuliskan apa yang Anda inginkan gitu, ya, di bagian bawah biasanya formulir sebelum itu. Itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, nah tulis di sana, ya. Apalagi yang keempat, ya, kalau teman-teman masuk atau sebelum diterima kerja ada lagi hak pekerja, apa? Mendapatkan medical check up, ya, medical check up di awal sebelum mulai kerja ataupun medical check up tahunan, ya. Ingat, pada saat medical check up tahunan pun harus dibuat matrik lagi, ya, matrik paparan. Antara si A, si B, si C akan berbeda apa yang diperiksa tergantung dengan paparan yang diterimanya, ya. Itu kalau ngomongin soal pemeriksaan kesehatan, ya. Nah, itu bagian dari hak-haknya pekerja di bidang K3 dan masih banyak lagi sebenarnya, ya. Nah, pasal 87. Nah, pasal 87 ini ada 2 ayat nih teman-teman. Yang pertama adalah setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ini saya garis bawah ini, integrasi. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau nanti teman-teman mengimplementasikan SMK 3, ya, di perusahaan teman-teman sudah ada ISO 9001 atau ISO 14001 atau ISO 45001, harus terintegrasi. Tidak boleh dipisahkan antara ISO sama SMK 3, nggak boleh. Jadi harus terintegrasi. Nah, eviden terintegrasi itu kayak gimana? Nah, jadi kalau teman-teman membaca prosedur, mulai dari manual, prosedur IK, ya, cari aja salah satu prosedur, misalkan prosedur apa ya gitu ya, prosedur pengendalian dokumen misalkan, ya. Coba teman-teman baca di bagian bawahnya itu, di dalamnya itu kan ada definisi, ada ruang lingkup, ada referensi. Nah, cek aja di bagian referensi. Di referensi itu sudah muncul belum SMK 3? Ya. Jadi kalau tertulisnya ISO 9001 klausul berapa? ISO 14001 klausul berapa? ISO 45001 klausul berapa? Nah, ada juga SMK 3 PP 50 tahun 2012, elemen berapa atau sub elemen berapa, atau bahkan kriteria nomor berapa, itu harus dijelaskan. Itu ciri-ciri kalau teman-teman nanti suatu saat jadi auditor internal SMK 3 pengen melihat apakah perusahaan ini sudah mengintegrasikan belum dokumennya, ya. Atau teman-teman bisa cek lagi di evidennya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian formulir kerjanya. Contoh misalkan teman-teman cari salah satu formulir misalkan PO, ya. Formulir yang sudah terisi terkait dengan PO. Misalkan PO-nya mengenai BBM, beli bensin misalkan, sekian ribu liter. Ya, coba cari itu. Ada nggak formulirnya?
cari formulirnya, ambil, lalu cek di bagian bawah formulir tersebut apakah sudah memuat yang dimaksud dengan MSDS. Ada nggak di dalam formulir itu di bagian bawah, notes di bagian bawahnya, permintaan supplier harus menyediakan MSDS. Nah, itu salah satu contoh kalau memang perusahaan sudah mengintegrasikan SMK 3. Jadi semua formulir, semua dokumen, semua instruksi kerja, manual, bunyi PP 50. Ya, saya pernah audit di salah satu perusahaan, ya. Pas saya audit itu tertulisnya hanya OSAS 18.001. Lalu saya tanya, Bapak auditnya audit OSAS apa audit SMK 3? Oh, SMK 3 Pak Denny. Kenapa di dalam prosedur Bapak hanya berbunyi OSAS, tidak ada SMK 3? Lah, bukannya OSAS itu sama Pak dengan SMK 3? Beda, saya bilang. Ya, ingat ya, kalau teman-teman belajar kemarin ya dengan Ibu Linda, dengan beberapa orang. Jadi OSAS atau ISO 45001 itu bersifat voluntary, tidak wajib. Mau ambil atau tidak, perusahaan tidak peduli. Pemerintah tidak peduli karena voluntary. Ya. Nah, kalau SMK 3 bersifat mandatory atau wajib. Nah, wajibnya seperti apa nanti kita bahas. Jadi gitu ya. Tapi kadang ISO 9001, 14000, 45001 kadang lebih populer dibandingkan SMK 3. Sebut saja OSAS. OSAS kadang lebih populer daripada SMK 3. Karena kalau teman-teman lihat, OSAS itu terbit yang pertama kali terbit tahun 1999. 18.001, 1999. Padahal SMK 3 yang pertama kali terbit yaitu SMK 3 Permenaker nomor 5 tahun 96. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat runutan waktu terbitnya aja SMK 3 lebih duluan gitu. Tapi kenapa OSAS lebih familiar? Ya karena OSAS dibawa oleh perusahaan dari negara luar yang mengharuskan para supplier, kontraktor, subkon harus ada OSAS pada saat tender. Nah, maka dari itu OSAS menjadi wajib bagi perusahaan yang mau tender di perusahaan X tersebut. Jadi makanya OSAS lebih populer daripada SMK 3. Ya, nah, nanti kita bicara kenapa SMK 3 nggak terlalu populer gitu ya. Oke, jadi itu ciri-cirinya. Harus terintegrasi. Kalau misalkan perusahaan membedakan ISO 9001 sendiri, ya kan, SMK 3 sendiri dibedain seperti ini pada saat audit SMK 3. Jadi temuannya apa? Major. Itu dapat berpotensi menyebabkan perusahaan tidak lulus audit atau harus diaudit ulang. Oke. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan SMK 3 diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, ini ya. Jadi bunyinya, kalau Undang-Undang Nomor 13 bunyi di 87 ayat 2 ngomong peraturan pemerintah, berarti peraturan pemerintah yang mana? Ya, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tapi ingat, teman-teman harus perhatiin tuh, ya. Undang-Undang Nomor 13 itu keluar tahun berapa? 2003. PP keluar tahun berapa? 2012. Itu berapa tahun? Ya, kisaran 9 tahun. Kebayang nggak? Harus 3 kali pemilihan presiden tuh, ya, baru bisa keluar PP ini. Ada apa dengan PP ini? Ya, nah jadi teman-teman harus tahu nih sejarahnya PP ya. Seperti saya informasikan tadi, PP 50 tahun 2012 sebelum jadi PP itu namanya Permen, ya, Permenaker nomor 5 tahun 96. Kenapa Permen 0596 ini tidak terlalu populer, ya kan? Karena produknya permen. Jadi kalau produknya permen, ya, itu banyak sekali menteri-menteri yang lain menciptakan SMK 3 sendiri sehingga tidak terkonsentrasi. Dan tambahan lagi owner yang mewajibkan kontraktor atau vendornya harus OSAS, bukan SMK 3. Makanya lebih tidak populer lagi. Jadi taringnya tuh nggak ada, nah kasarannya seperti itu. Jadi ditariklah dari permen menjadi PP. Tapi untuk menjadi PP harus ada payung hukumnya dulu. Apa? Undang-Undang 13 tahun 2003. Karena itu keluarlah undang-undang di pasal 87 ayat 2 keluarlah ada kata-kata peraturan pemerintah. Tapi peraturan pemerintahnya keluar 2012. Butuh waktu 9 tahun. Gila ya. Kenapa Pak lama banget? Ya karena
Ketika PP 50 ini keluar, semua permen-permen SMK 3 yang lain, lintas sektor yang lain, menjadi tidak berlaku ketika PP 50 ini keluar. Ya, kebayang ya, kalau misalkan menteri-menteri lain banyak mengeluarkan SMK 3, tiba-tiba menjadi expired, menjadi tidak berlaku karena PP. Jadi, pembuatan PP ini melibatkan semua menteri, ya, lintas sektor. Maka dari itu, PP ini akan dipakai di semua kementerian. Oke? Kementerian apa aja? Nah, nanti kita coba cek. Nah, kalau sudah ngomongin soal wajib dan nggak wajib, berarti ada sanksi pelanggarannya kalau perusahaan sudah diwajibkan SMK 3, tapi dia nggak mau menerapkan SMK 3. Apa itu? Ada di pasal 190 nih, teman-teman. Ya, di pasal 87. Pasal 190, pelanggarannya untuk pasal 87 berupa sanksi administrasi. Yang pertama adalah teguran. Ditegur dulu pertama. Hei, kamu perusahaan sudah SMK 3 nih. Ayo dong, segera menerapkan SMK 3. Ya, itu biasanya yang negur ini pengawas ketenagakerjaan. Lalu nggak diindahkan nih, keluarlah surat peringatan tertulis. Nah, surat peringatan tertulis ini yang biasa ditakuti nih, apalagi kontraktor ya. Jadi misalkan kontraktor dikasih surat nih peringatan tertulis. Yang serem itu apa? Tembusannya nih, teman-teman. Kadang tembusannya itu ditembuskan ke LPJK. Kebayang ya, LPJK itu ada yang namanya e-procurement. Ya. Jadi kalau misalkan ditembuskan, itu jadi blacklist, perusahaan nggak bisa ikut tender loh. Ya, nah itu. Lalu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pembatalan persetujuan. Misalkan nih, sebuah perusahaan sudah dinyatakan lulus tender, tiba-tiba diverifikasi, ternyata tidak ada sertifikat SMK 3, atau sertifikat SMK 3-nya yang dipalsukan. Ya, biasalah ya. Kalau kontraktor kalau udah mepet, kepepet, gitu ya, mau tender, ya apapun dilakukan kadang ya. Dipalsukanlah sertifikat SMK 3. Pas diverifikasi, walaupun dia udah dinyatakan pemenang, juara satunya ya, ayam jagonya, kata orang daerah ya, jagoannya, tapi nggak ada sertifikat SMK 3, bisa dibatalkan. Nah, itu. Lalu pembatalan pendaftaran, nah ini paling banyak nih yang sering terjadi. Ya, di banyak kementerian ada tender, contohnya di Kementerian PU. Ya, dipersyaratkan tuh di setiap tendernya, apakah perusahaan memiliki sertifikat SMK 3? Nggak ada. Ya udah, nggak bisa ikut tender. Ya, sudah terfilter di persyaratan untuk pendaftaran. Ya. Atau penghentian sementara, dan terakhir adalah pencabutan izin. Ya, jadi kalau perusahaan sudah dicabut izin usahanya, dia masih melaksanakan kegiatan usahanya, jadi ada sanksinya lagi nanti ya, bukan administrasi lagi, namanya sanksi pidana, karena sudah masuk tindakan kriminal ya, karena tidak ada usaha atau usahanya ilegal, gitu ya teman-teman ya. Nah, sanksi-sanksi inilah yang teman-teman bisa ceritakan pada bos teman-teman semua, pada atasan, para leader ya. Sekaranglah kalau mau ber-SMK 3, kalau enggak nanti ya pas ikut tender nggak bisa ikut tender. Itu kalau di konstruksi. Bagaimana kalau di sektor tambang? Nah, kalau di sektor tambang nanti ada yang namanya CSMS. Kalau teman-teman lihat pernah ikut CSMS, Contractor Safety Management System, di salah satu pertanyaan CSMS itu ada pertanyaan, apakah perusahaan memiliki sertifikat SMK 3? Kita jawab tidak, itu bisa mengurangi 25-30% dari scoring CSMS. Ingat ya, CSMS itu menggunakan sistem scoring. Ya. Jadi kalau teman-teman ikut CSMS ada skornya. Biasanya kalau saya pernah ikut itu di Pertamina itu kalau nilainya di atas 60-70% itu untuk scoring potensi bahaya tinggi. Kalau misalkan potensi bahaya menengah itu kisaran 35%. Bahaya rendah itu misalkan 25%. Ya kebayang ya kalau misalkan ada pertanyaan, apakah perusahaan harus memiliki sertifikat SMK 3? Kita jawab tidak. Wah, itu scoringnya langsung jatuh. Nah, itu kalau CSMS nih. Bagaimana kalau di dunia bank? Nah, jadi kalau teman-teman tahu ya, Bank BCA, Permata, Mandiri, ya, kalau pengusaha pengen pinjam modal, pengen pinjam usaha untuk modal,
Ya. Untuk nilai tertentu, bank akan meminta, apakah perusahaan punya sertifikat SMK 3? Wow, keren ya. Dulu mana ada? Dulu paling bank kalau mau minjemin uang, dia datengin orang, ada tenaga ahli, suruh survei apakah di perusahaan tersebut ada apa, kota P3 dan lain-lain. Kalau sekarang nggak, bank, di bagian bank itu analisis kreditnya ada ahli K3 umumnya juga, ya, dan akan meminta apakah perusahaan ada sertifikat SMK 3. Jadi kalau teman-teman mau kerja di bidang K3, sekarang sudah masuk ke perbankan, ya. Kebayang, teman-teman pernah masuk ke kantor bank, ke bank BCA, Permata, Mandiri. Kalau dulu mana ada yang namanya APAR, kota P3K, jalur evakuasi. Kalau sekarang lengkap banget. Ya, ada APAR-nya, kota P3K, jalur evakuasi. Kenapa? Karena bank sekarang sudah mengimplementasikan SMK 3. Ya. Lalu apalagi kalau teman-teman kerja di bidang usaha kelapa sawit misalkan ya. Perusahaan yang teman-teman kerja itu memproduksi kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Itu kalau teman-teman tahu, perusahaan kelapa sawit itu harus punya yang namanya sertifikat ISPO atau RSPO. Nah, salah satu syarat untuk dapat sertifikat ISPO dan RSPO harus punya sertifikat SMK 3. Nah, jadi di blockingnya di sana. Ya, jadi teman-teman banyak nih ya kalau mau ngomongin soal SMK 3. Nah, bahkan di ISO 45001 versi yang 2018 ya, itu dari Kementerian Ketenagakerjaan sama Komite Akreditasi Nasional atau Badan Standarisasi Nasional BSN itu belum sepakat apakah perusahaan yang ambil ISO 45001 diwajibkan SMK 3 atau tidak. Sampai sekarang saya belum dapat tuh info. Ya, terbukti dari mana? ISO 45001 versi 2018 belum ada SNI-nya. Ya. Jadi kalau yang kayak ISO 9001 2015 itu sudah ada SNI-nya. SNI ISO 9001 2015. Jadi ada SNI-nya. SNI-nya itu kayak gimana? SNI-nya itu adalah terjemahan baku versi bahasa Indonesianya. Jadi ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Ya. Nah, tapi kalau di ISO 45001 belum ada SNI-nya. Sehingga kalau teman-teman buka nih sertifikat ISO 45001 2018 ya, belum muncul logo KAN, Komite Akreditasi Nasional. Tapi kalau teman-teman lihat di ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 itu sudah muncul logo KAN-nya. Kenapa? Karena itu produknya SNI. Gitu. Jadi belum sepakat nih, ya kan? Apakah harus SMK 3 dulu baru 45001 belum sepakat. Jadi kalau teman-teman lihat ya kalau ada perusahaan sudah ber-ISO 45001 ya itu nggak akan ada logo KAN-nya. Ya. Oke. Nah, struktur dari SMK 3 ini ada yang namanya batang tubuh, bagian penjelasan pasal, lampiran 1, prinsip dasar isinya ya, lampiran 2, elemen, subelemen, dan kriteria audit, lampiran 3 adalah standar format laporan audit. Jadi ketika kita membaca regulasi, kita harus tahu dulu strukturnya. Ya, batang tubuh itu isinya apa? Pasal-pasal. Ya. Terus yang kedua, bagian penjelasan dari pasal yang ada kata-kata sudah jelas, itu. Ya. Yang kedua, lampiran 1, prinsip dasar. Nah, itu kita ngomongin soal PDCA-nya SMK 3. Kalau di ISO itu dikenal dengan Annex SL 10. Ya, kalau SMK 3, PDCA-nya dikenal dengan prinsip dasar SMK 3. Jadi kalau teman-teman mau mengintegrasikan antara 9001, 14001, 45001 dengan SMK 3, gunakan prinsip dasar SMK 3. Kenapa? Karena dia menggunakan siklus yang sama berupa PDCA. Plan, do, check, dan action. Oke, lampiran 2. Lampiran 2 itu isinya apa? Nah, inilah lampiran yang digunakan oleh semua auditor SMK 3, baik itu auditor internal ataupun auditor eksternal, sebagai checklist audit. Jadi beda ISO, beda SMK 3. Kalau ISO, checklist auditnya itu harus buat sendiri. Jadi antara auditor A, auditor B, auditor C, itu akan berbeda. Mungkin teman-teman sering ngerasain nih, misalkan di audit ISO, nggak enaknya Bapak ini, enaknya Bapak ini nih. Kenapa? Karena masing-masing orang harus membuat checklist pertanyaan sendiri. Itu kalau di ISO.
Ya. Nah, bagaimana dengan SMK 3? SMK 3 checklist auditnya sudah disediakan di lampiran 2. Nah, itu kelebihannya. Jadi antara auditor A, auditor B, mau itu auditor yang lama, auditor yang baru, checklist auditnya sama. Cuma nanti menginterpretasikan checklist audit itu yang teman-teman harus ketahui. Kenapa? Karena checklist audit SMK 3 ada 166 kriteria. Ya. Kalau teman-teman lihat yang ISO, itu hanya 20 klausul kisaran seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong, Pak, perusahaan kami sudah berOSAS 18.001. SMK 3 bisa nggak, Pak? Nggak diaudit. Terbalik, saya bilang. Ya, kenapa? Kalau perusahaan sudah ber-SMK 3 dengan 166 kriteria, itu perusahaan menerapkan ISO 45001 atau OSAS 18001 justru lebih gampang. Kenapa? Karena di OSAS ataupun di ISO 45001 bahasanya general. Atau misalkan ada salah satu klausulnya bilang menyediakan sarana dan prasarana keadaan darurat, cuman gitu doang. Dia tidak mendetailkan keadaan darurat itu apa. Contoh APAR, tingginya berapa jumlah APAR, jenisnya kayak gimana, ya. Kota P3K juga, jenisnya kelas A, kelas B, kelas C kayak gimana, petugasnya kayak gimana, itu nggak didetailkan. Tapi kalau di SMK 3 PP 50 jelas banget didetailkan. Ya, ada regulasi yang mendukung kriteria tersebut. Contoh misalkan kayak APAR tadi ya, Permenaker nomor 4 tahun 80. Ya, Kota P3K, Permenaker 15 tahun 2008. Itu didetailkan di sana. Jadi kalau perusahaan sudah menerapkan SMK 3, terus menerapkan ISO 45001 ataupun OSAS 18001, itu lebih gampang, teman-teman. Ya, bahkan dulu nih, Sukovindo, dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau perusahaan sudah menerapkan di atas 90% comply, terpenuhi, ya, OSAS 18.001-nya itu langsung dapat sertifikatnya tanpa diaudit. Itu dulu kalau Sukovindo. Kenapa? Karena Sukovindo yakin gitu loh. Ya, kalau perusahaan sudah ber-SMK 3 lebih dari 90% dari 166 kriteria, tak perlu audit lagi. Nah, itu dulu ya. Oke. Yang ketiga adalah laporan audit. Nah, jadi laporan audit ini, nah ini dibahas di part kelima ya. Kalau prinsip dasar part 2, part 3-nya lampiran 2, part 5-nya ada di laporan audit. Jadi, laporan audit ini kita harus, sebagai auditor, harus dapat membuat laporan audit. Nah, ini enaknya SMK 3. Jadi, format laporan audit sudah disediakan. Jadi, si auditor tinggal buat saja. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau di SMK 3 itu, ingetin ya, kalau misalkan ada auditor bilang, ini pelanggaran SMK 3 pasal sekian, nah itu salah. Kalau misalkan membuat NCR pelanggaran pasal terhadap SMK 3 itu salah. Kenapa? Karena di SMK 3 yang dilanggar itu bukan pasalnya, tapi kriterianya. Ketidaksesuaian terhadap kriteria nomor sekian. Ya, bukan pasalnya. Ya. Nah, kalau di ISO istilahnya klausul pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap kriteria nomor sekian. Nah, itu teman-teman harus ingetin tuh, kalau auditor SMK 3 masih ngomong ketidaksesuaian terhadap pasal. Nah, berarti dia harus training ulang lagi ya. Oke, nah baru kita masuk ke pasal ya. Berdasarkan PP 50 tahun 2012, pasal 5 ayat 2 ya. Bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang. Nah, ya. 100 orang ini siapa? 100 orang itu adalah semuanya yang bekerja di sebuah perusahaan atau tempat kerja. Ya, bukan hanya pekerja tetap saja, tapi yang namanya pekerja PKWT, pekerja harian, pekerja subkon, security, cleaning service yang berada di sebuah tempat kerja atau perusahaan tersebut dihitung semua. Kalau sudah lebih dari 100 ya, berarti perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK 3. Oke. Nah, yang kedua adalah mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Nah, bahaya tinggi ini apa? Nah, jadi teman-teman harus tahu nih potensi bahaya tinggi itu apa. Sering saya nanya, bahaya tinggi itu apa, Pak? Wah, menyebabkan peledakan, kebakaran. Nah, teman-teman harus lihat lagi di bagian penjelasan. Ya, di bagian penjelasan pasal 5 ayat B itu potensi bahaya tinggi itu adalah perusahaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan
yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Jadi ada 3 nih teman-teman. Ya, ingatin ya. Merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Lalu didetailkan lagi perusahaan yang seperti apa yang kategori 3 ini. Ya, didetailkan lagi di pasal 16 ayat 2-nya. Ya, perusahaan yang bergerak di pertambangan, minyak, dan gas bumi. Nah, seperti itu teman-teman kalau membaca sebuah regulasi. Jadi, wajib menerapkan SMK 3. Ini kata-kata menerapkan. Nah, ini nanti kita bahas menerapkan ini kayak gimana sih gitu ya. Oke, ada kasus nih ya, coba teman-teman baca ya. Menurut teman-teman, perusahaan seperti kontraktor konstruksi yang membangun gedung hotel di pusat kota Jakarta dengan total pekerja 80 orang. Nah, ini menurut teman-teman masuk wajib menerapkan SMK 3 nggak? Lalu yang kedua, apakah menurut teman-teman ada perusahaan seperti pabrik manufaktur yang membuat part mobil, misalkan ban, dengan total pekerja 50 orang, apakah wajib menerapkan SMK 3? Yuk, teman-teman, kita belajar berpikir, yuk. Ingat nggak tadi, wajib menerapkan SMK 3 apa aja? Lebih dari 100 dan potensi bahaya tinggi. Oke, potensi bahaya tinggi tadi apa? Ada 3, lalu disebutkan lagi ada 3 perusahaan. Masuk nggak kira-kira kasus 1 sama kasus 2? Wajib nggak menurut teman-teman SMK 3? Nah, saya beberapa kali ngajar ya, sudah 4 tahun ini, sampai 5 tahun ini saya ngajar SMK 3, biasanya jawabannya 50-50. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang nggak wajib. Ada bahkan dominan semua bilang wajib. Ya. Wajibnya dari mana? Wajibnya menyebabkan kecelakaan, Pak. Ada pencemaran lingkungan, Pak. Ada potensi jatuh dari ketinggian, Pak. Banyaklah jawaban. Nah, teman-teman harus pikirkan dulu. Ya. Nah, ini ngomongin soal, ini kita skip dulu ya, pertanyaan tadi, apakah perusahaan wajib menerapkan SMK 3 atau perusahaan tersebut wajib dilakukan penilaian dan sertifikasi. Nah, teman-teman harus tahu ya, menerapkan dan menilai, ya, dilakukan penilaian. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, nanti banyak sekali orang awam di luaran sana selalu menggunakan kata-kata menerapkan ini untuk ngeles, ya, untuk ngeles kalau perusahaan saya wajib menerapkan, tapi tidak wajib disertifikasi. Nah, itu kita harus tanya baliknya orangnya, ya, tanya baliknya kayak gini, Bapak pendidikannya apa, Pak? Oh, pendidikan saya D3 atau pendidikan saya S1. Nah, misalkan saya nih orang luar, misalkan saya seorang interviewer, ya. Saya tahu Bapak atau Anda ya memiliki pendidikan S1 D3 itu dari mana? Betul, dari ijazah. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan teman-teman melamar kerja, gitu kan ya. Ketika ditanya pendidikan Anda apa? Oh, saya S1 nih, S1 Teknik Sipil. Buktinya apa? Kalau Anda menerapkan memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil. Ya, saya ada nih, ada skripsi saya, ada tugas laboratorium saya, ada absensi saya. Nggak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya, pendidikan kamu apa? Oh, saya pendidikan saya S1 atau D3. Yang dibuktikan apa? Ijazah. Termasuk ketika perusahaan ditanya, perusahaan Anda menerapkan SMK 3 nggak? Menerapkan. Buktinya apa? Adalah sertifikat SMK 3. Oke, kita bahas nih ya. Coba teman-teman baca di pasal 16. Di pasal 16 itu tertulis, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Jadi nih teman-teman, balik lagi ke sini tadi ya. Kalau pengen kita diakui, misalkan diakui orang sarjana teknik, berarti kan harus ada pihak independen yang melakukan penilaian terhadap kita. Kita harus ikut ujian, kita harus ikut apa, sehingga ada pengakuan. Nah, termasuk di SMK 3, perusahaan yang menerapkan SMK 3, kalau belum ada pengakuan dari pihak lembaga audit yang independen, belum disebut sebagai menerapkan SMK 3. Itu bukan kata saya.
Ya, jangan disalahkan. Kata Pak Denny, enggak. Kata pasal 16. Jadi kalau teman-teman membaca sebuah pasal PP, apalagi ya, jangan hanya ya membaca satu pasal saja. Nah, ini kebanyakan orang-orang K3 kita di luaran sana, praktisi K3 kita di luaran sana, hanya membaca di pasal 5 saja. Kenapa? Karena kata-katanya menerapkan. Dia nggak baca di pasal 16 itu ada kata-kata menilai. Nah, siapa yang wajib dinilai adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Ya, potensi bahaya tinggi sudah kita jelaskan tadi. Itu wajib tuh dinilai ya melalui audit dari lembaga audit independen. Ya. Nah, penilaian dari lembaga audit itu adalah melalui audit SMK 3 atau audit eksternal SMK 3. Nah, ini teman-teman harus baca tuh pasal 16. Ya, jangan ngeles aja nih. Banyak perusahaan yang sampai sekarang itu saya menerapkan kok Pak, SMK 3, orang di PP 50 hanya menyebutkan menerapkan kok, nggak perlu disertifikasi. Nah, berarti dia kurang baca. Coba disuruh baca lagi di pasal 16-nya. Oke? Lalu kesimpulannya gimana nih teman-teman? Wajib SMK 3 nggak? Nah, jadi kita bahas nih ya. Yang pertama, kasus 1 dan kasus 2 itu menyebutkan pekerjanya kurang dari 100 orang. Betul ya? 80 ya. Nah, berarti di ayat 1-nya lewat nih. Ya. Yang keduanya, perusahaan tidak mempunyai potensi bahaya tinggi, pertambangan minyak dan gas bumi. Berarti lewat juga nggak? Ya. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 lewat semua nih. Apakah wajib menerapkan dan dilakukan penilaian? Nah, inilah yang dimaksud dengan area abu-abu. Gray area yang sering dipakai dulu oleh para kontraktor yang nggak mau SMK 3. Kami menerapkan aja kok, nggak perlu sertifikasi. Ini ya teman-temannya namanya gray area. Hati-hati ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan gray area tadi, kita harus tahu dulu apa beda potensi bahaya tinggi dan bahaya besar. Ayo, teman-teman bisa jawab nggak nih? Nah, ini orang K3 kita juga kadang bingung nih mengisi antara potensi bahaya tinggi dan bahaya besar itu apa. Nah, kita bahas ya. Potensi bahaya tinggi seperti di PP 50 tahun 2012 itu ada 4, yaitu merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, pencemaran lingkungan, ya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. Ini yang dimaksud dengan potensi bahaya tinggi sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan potensi bahaya besar? Nah, kalau teman-teman buka, potensi bahaya besar itu ada di Permenaker 0487 yang mengatur mengenai P2K3. Coba dibaca. Potensi bahaya besar ada 4 yang menyebabkan peledakan, kebakaran, keracunan, penyiraman radioaktif. Lalu ada tambahan lagi di Permenaker 187 tahun 1999. Yang dimaksud dengan potensi bahaya besar adalah perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan jumlah melebihi nilai ambang kuantitas. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ditanya pada saat interview, apa beda potensi bahaya tinggi dan potensi bahaya besar, teman-teman harus tahu nih regulasi runutannya tuh dari mana. Jangan asal omdol aja, ngomong aja, tapi regulasinya nggak tahu yang mana. Ya, nih ya. Kenapa? Karena antara potensi bahaya tinggi dan bahaya besar kita akan kaitkan nanti ke penerapan SMK 3-nya. Nah, kita masuk lagi ya. Jadi kalau nanti perusahaan yang tadi pekerjanya kurang dari 100 orang, tapi dia kurang dari 100 orang, terus dia bukan masuk potensi bahaya tinggi, apakah dia wajib menerapkan SMK 3? Jawabannya adalah gray area. Maka dari itu, gray area ini sudah kita lihat pada saat terbit tahun 2012, ada namanya area abu-abu nih, teman-teman. Maka dari itu, di-close lah gray area tersebut menggunakan regulasi tambahan turunan dari PP 50, yaitu Permenaker nomor 26 tahun 2014 ada di pasal 3. Ya, apa isinya? Nah, ini isinya ya. Yang pertama, perusahaan yang sukarela mengajukan permohonan SMK 3 yang wajib ini adalah perusahaan yang wajib menilai atau dinilai SMK 3 ya. Yang kedua, perusahaan potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah
Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan perusahaan tadi pertama kurang dari 100 orang ya, bukan masuk potensi bahaya tinggi untuk pertambangan minyak dan gas bumi, nah dia harus menggunakan yang ketiga ini. Ya, yang ketiga ini yang pamungkasnya. Apa? Melakukan pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, apakah perusahaan ini wajib SMK 3 atau tidak. Ya, sehingga ketika dikeluarkan, ketika sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan dinyatakan sudah wajib menerapkan SMK 3 karena masuk potensi bahaya tinggi, contoh misalkan, Pak, perusahaan kami ngerjain konstruksi karyawannya 50 orang, tapi kami menggunakan tower crane, wajib deh SMK 3. Pak, kami perusahaan hanya 80 orang, tapi kami menggunakan genset melebihi 200 kVA, wajib deh SMK 3. Pak, kami menggunakan bla bla bla, tapi kami menyebabkan pencemaran lingkungan, wajib SMK 3. Atau Pak, kami menggunakan boiler, wajib SMK 3. Dari mana? Dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan setempat. Ini suratnya nih, kalau teman-teman buka di Permenaker 26/2014 ada surat ya yang dikeluarkan oleh Disnaker setempat untuk memaksa perusahaan harus menerapkan SMK 3 dan dinilai. Nah, ini saya baca ya suratnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja oleh pengawas ketenagakerjaan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka dengan ini menetapkan bahwa perusahaan saudara mempunyai potensi bahaya tinggi, sehingga wajib untuk dilakukan penilaian penerapan SMK 3 melalui audit eksternal SMK 3. Dengan ini kami perintahkan agar saudara dapat berkoordinasi dengan lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam waktu segera. Clear ya? Jadi ini kalau saya bilang nih, kalau Disnaker tahu nih, kalau Disnaker ikut webinar saya, ini adalah senjata sakti untuk memaksa perusahaan, memaksa manajemen harus ber-SMK 3. Ya. Kalau kontraktor mah teman-teman semua ya, kalau tender, itu mau nggak mau dia bawa SMK 3. Jadi udah kepaksa duluan sebelum ada surat ini. Itu kalau kontraktor ya. Nah, kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya kayak gini, teman-teman. Jadi di pasal 27 Undang-Undang 1945, turun Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, ada pasalnya 86, mengatur mengenai haknya, hak K3-nya pekerja. Ada di pasal 87, ya, ngomongin soal PP 50 tahun 2012, ada di ayat 2, ya, yang lebih kurang 9 tahun tadi, ya. Lalu kalau ada pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan yang ber-SMK 3, ada di Permen 26 tahun 2014 untuk di bagian abu-abu. Jadi ini ya, kenapa materi part 1 ini kita ngomongin soal pemahaman dasar SMK 3-nya dulu, baru implementasinya. Jadi kalau teman-teman ngomong SMK 3 kalau dasar hukumnya aja nggak tahu, kurang paham, percuma nih teman-teman. Ya. Nah, ternyata di PP 50 pun ada pasal yang ngomongnya kayak gini teman-teman. Ya. Boleh melakukan implementasi teknis terkait dengan SMK 3 di sektornya masing-masing. Nah, itu ya nanti kita bahas. Ya, jadi apa? PP 50 tahun 2012 ada anak-anaknya. Contoh di Permen 26 2014 ngomongin soal penilaian SMK 3. Lalu di Kementerian PU, di Permen PU nomor 5 tahun 2014 ada yang namanya SMK 3 konstruksi. Tetap tuh turunan dari PP 50. Itu ngomongin soal kewajiban perusahaan ber-SMK 3. Implementasi di mana? Pada saat tender, semua kontraktor sekarang, ya, tender pemerintah, APBN, APBD, melalui e-procurement, itu akan diminta. Apakah perusahaan punya SMK 3? Nggak ada. Dah libas, nggak bisa ikut tender. Ya. Yang ketiga, nah ini kita bahas ya, Kepmen SDM nomor 38 tahun 2014. Ya, ini sudah tetap dinaikin lagi ya, berubah lagi menjadi Permen nomor 26, kemarin kita bahas ya.
Permen SDM nomor 26 2018. Mengenai apa? Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Ini masih di bawah PP. Lalu turun lagi nih, ya kalau teman-teman di kesehatan ada di Permenkes nomor 48 2016 ngomongin soal SMK 3 di perkantoran, Permenkes 70 2016 mengenai SMK 3 di pabrik, dan terakhir nih yang sering dipakai adalah SMK 3 rumah sakit berdasarkan Permen 66 tahun 2016 ya. Nah, ada juga Permen Hub nomor 69 tahun 2018 yang mungkin kalau teman-teman buka regulasinya mungkin tidak tertuang di PP 5 tidak tertuang PP 50-nya, tapi kalau teman-teman baca lagi ke dalam-dalamnya itu mirip seperti PP 50. Adalah SMK 3 di perkeretaapian. Nah, ini kita akan bahas hari Kamis nih teman-teman ya bersama Ibu Linda. Nanti teman-teman silakan ikut webinarnya Widyatama gratis. Oke, kenapa sih ada turunannya ini? Ya, karena memang di dalam PP 50 tahun 2012 di pasal 5 ayat 2-nya tertuang instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 ya, sesuai dengan pada ayat 1 berdasarkan kebutuhan ya. Lalu keluar lagi di pasal 19-nya, instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK 3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK 3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan ayat 2-nya, pelaksanaan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Jadi ini yang menyebabkan kenapa PP 50 ini adalah induknya, permen-permen tadi adalah anak-anaknya. Ya, nah itu memang dibuat di dalam pasal, ada 2 pasal tadi, pasal 4 dan pasal 19. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Jadi kalau saya harus nerapin yang mana ya? Tetap nerapin SMK 3 PP 50, lalu tambahannya nanti kita itu kerjanya di bidang apa. Nah, silakan teman-teman pelajari. Tapi ingat ya, semua regulasi bawahnya PP ini tidak ada sertifikat SMK 3-nya. Semua hanya mengatur teknis pelaksanaan SMK 3, tapi tidak ada sertifikat. Sertifikat SMK 3 tetap mengacu ke PP 50 tahun 2012, penilaiannya dan teknis penilaian dan teknis mengeluarkan sertifikatnya ada di Permen 26 tahun 2014. Nah, silakan baca teman-teman itu ya. Oke, kita masuk bagaimana cara mengimplementasikan SMK 3. Nah, ini sebenarnya ada di part 2. Jadi teman-teman nanti bisa ikut part kedua. Jadi sengaja saya buat menjadi 5 part karena SMK 3 kalau kita langsung jebret, teman-teman saya kasih semua muntah nanti teman-teman ya. Karena banyak sekali materi SMK 3 yang harus didetailkan. Silakan nanti ikut yang part kedua ya. Oke, 5 prinsip SMK 3 ada di lampiran 2 nih teman-teman. Ya, yang pertama adalah penetapan kebijakan K3, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan rencana K3, keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan PDCA, Plan Do Check Action, plannya SMK 3 ada di A dan B. Di plan. Ya, kalau kita kaitkan ke ISO, plan itu tulis apa yang akan kamu rencanakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan SMK 3. Perusahaan harus nulis. Apa yang ditulis? Nah, kita bahas nanti. Yang kedua, do. Do-nya SMK 3 ada di pelaksanaan rencana K3. Do-nya apa? Kerjakan apa yang telah Anda tulis. Itu kali ISO ya. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, itu apa? Itu adalah ceknya SMK 3. Ya. Kalau tadi sudah tulis apa yang kerjakan apa yang telah ditulis. Nah, yang ketiganya, evaluasi apa yang telah dikerjakan. Nah, itu. Yang kelima adalah peninjauan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, itu adalah prinsip yang kelima dalam SMK 3. Kalau di PDCA itu adalah yang A-nya, action. Apa itu action? Lakukan perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, ujung akhir dari SMK 3 adalah continuous improvement. Nah, SMK 3 inilah, ini yang dimaksud dengan logonya yang saya maksud tadi ya. 5 prinsip ini diwakilkan oleh tangan. Ya, masing-masing tangan itu adalah yang mewakili 5 prinsip SMK 3. Nah, ini teman-teman harus paham. Ya. Nah, kita bahas bersama-sama, tapi bagian luar-luarnya aja. Nah, detailnya nanti ikut di part kedua.
Nah, info part kedua nanti saya info di grup ya, di grup WhatsApp webinar Mediatama. Jadi kalau teman-teman belum masuk ke grup WhatsApp-nya webinar Mediatama, segera minta masukin ke dalam grupnya webinar Mediatama. Mungkin webinar Mediatama nanti akan bertambah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang udah ada 3. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di salah satu grup, ya live aja, karena akan menu-menuhin. Karena WhatsApp itu maksimum 250 ya. Ada yang ngusulin ke Telegram aja, Pak. Telegram itu semua jarang pakai Telegram ya, termasuk saya pun jarang. Dulu pakai Telegram tapi ya gitulah, nggak terlalu aktif. Karena sedikit termasuk, Pak ganti aja Zoom-nya pakai Skype, pakai Google Meet, pakai apa lagi ya, banyak lah, Microsoft. Ya betul, tapi sedikit orang yang pakai aplikasi itu ya. Lebih baik pakai Zoom aja. Cuma kita pakai Zoom webinar, bukan Zoom meeting. Oke, kita masuk prinsip yang pertama. Perusahaan yang menerapkan SMK 3 harus ada kebijakan. Kebijakan itu apa? Nah, kalau ngomong kebijakan, hati-hati nih. Berbeda dengan kebijaksanaan. Kalau kebijakan, itu lebih identik dengan peraturan. Kalau kebijaksanaan, ya itu lebih terkait dengan toleransi. Nah, itu teman-teman harus bedain nih. Ya, kebijakan sama kebijaksanaan. Nah, aturan apa yang harus dibuat oleh perusahaan? Nah, di dalam SMK 3 PP 50 ada 2 nih. Ada yang namanya kebijakan umum, ada yang namanya kebijakan kekhususan. Ya, kebijakan umum ini biasanya disebut kebijakan K3 aja, safety policy. Ya, kalau kebijakan kekhususan nanti kita bahas. Kebijakan yang umum dulu. Ya, kebijakan K3 yang bersifat umum, ya. Nah, di dalam SMK 3 harus ada 3 nih, 3 golden word. Yang pertama adalah tujuan kita ber-K3 itu apa? Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, itu harus bunyi dalam sebuah kebijakan. Nah, kalau kita ber-ISO 9001, apa tujuannya? Ya, kepuasan pelanggan. Nah, itu harus bunyi itu. Kalau kita ber-ISO 14001, apa? Ya, pencemaran lingkungan. Itu harus bunyi. Nah, sama seperti kalau kita SMK 3 ada K3-nya, berarti harus ada kata-kata mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Harus muncul tuh di dalam kebijakan. Yang kedua, harus ada yang namanya kepatuhan regulasi, harus bunyi itu. Dan yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan, harus bunyi. Itu yang teman-teman harus periksa. Ya. Ingat ya, kebijakan K3 itu dibuatnya ya secara bersama-sama berkonsultasi dengan wakil tenaga kerja, ya, lalu disahkan oleh direktur, bertanggal ditandatanganin. Jadi nggak bisa kebijakan langsung jadi, langsung tanda tangan, nggak bisa. Jadi harus ada konsultasi dulu. Termasuk kebijakan khusus. Apa bedanya? Nah, kalau kebijakan umum yang tanda tangan adalah direktur atau pucuk pimpinan di sebuah perusahaan, tapi kalau kebijakan khusus yang tanda tangan adalah pucuk pimpinan di tempat kerja. Nah, apa itu tempat kerja? Teman-teman bukalah Undang-Undang Nomor 1 1970. Tempat kerja adalah terbuka, tertutup, bergerak atau tidak, bla 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 bla. Intinya gini contohnya. Kalau teman-teman punya proyek misalkan kantor pusatnya di Jakarta, proyeknya ada di pabrik Tangerang, di pabrik proyeknya ada di Tangerang misalkan, atau ada di Bekasi, atau ada di Cilegon, ada di Banten, ya atau di mana lah ya. Nah, yang membuat kebijakan khusus adalah si tempat kerja itu. Ya, isinya apa? Isinya terkait dengan paparan ataupun potensi bahaya apa yang terkait tempat kerja itu. Contoh, misalkan tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan senjata tajam, minum minuman keras, naik di ketinggian sekian meter harus pakai body harness, masuk ke restrict area harus orang yang kompeten. Nah, itu harus didetailkan. Jadi kebijakan khusus itu lebih mendetailkan potensi bahaya apa yang akan terjadi di tempat kerja tersebut. Dan yang tanda tangan adalah pucuk pimpinan di tempat kerja. Kenapa? Karena kebijakan itu identik dengan aturan yang harus dibuat oleh perusahaan. Itu kebijakan. Yang kedua adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu apa? Nah, perencanaan itu adalah ada 3 nih kalau saya ngomongin secara umum ya. Yang pertama adalah, ingat nggak? Ini kan masuk ke plan ya. Plan itu apa? Tulis apa yang kamu kerjakan. Jadi yang harus ditulis oleh perusahaan adalah, yang pertama adalah apa? Yang teman-teman sering dengar, yang namanya hierarki pengendalian dokumen. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada yang namanya manual, prosedur, instruksi kerja, formulir. Itu wajib ditulis dulu oleh perusahaan.
Ya. Yang kedua, harus ada yang namanya tujuan, sasaran, dan TUSASPRO, tujuan, sasaran, dan program. Atau kalau orang bilangnya OTP, Objective Target and Program. Nah, itu harus dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga adalah HIRA, Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Ingat ya, SMK 3, PP 50 tahun 2012, masih menggunakan risk control atau pengendalian risiko. Ya, kalau kita lihat OSAS itu masih pakai OSAS yang lama. OSAS 18001 1999. Jadi kalau teman-teman melihat kalau perusahaan yang diaudit tadi masih menggunakan risk control, jangan jadikan temuan mentang-mentang sekarang sudah ada ISO 45001 istilahnya diganti menjadi opportunity. Enggak. Ya. Jadi apapun yang teman pakai, mau pakai risk control versi OSAS 18001 1999 atau pakai yang OSAS 18001 2007 determining control, atau pakai yang terbaru ISO 45001 2018 menggunakan opportunity, ya monggo. Jadi SMK 3 lebih fleksibel untuk dihirapnya. Ya. Itu yang teman-teman harus buat dalam posisi plan. Yang kedua adalah do. Do itu SMK 3 meminta dua. Ya, menyediakan menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi atau berkompeten. Yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana memadai. Apa itu sumber daya manusia yang berkualifikasi? Contoh, P2K3, ya, di dalamnya harus ada ahli K3 umum. Ya, harus menyediakan petugas P3K, petugas damkar, ahli K3 listrik, ahli K3 konstruksi, ya, CEO, dan masih banyak lagi. Tergantung dengan ya alat atau potensi bahaya atau keadaan tempat kerja, bahan yang digunakan. Itu harus ada sumber daya manusia yang berkualifikasi. Ya. Yang kedua, sarana dan prasarana memadai. Apa itu sarana dan prasarana? Teman-teman bisa bedain nggak antara sarana dan prasarana? Kalau teman-teman naik mobil ya, motor ya, kalau di jalan raya, yang dimaksud dengan sarana itu apa? Ya, sarana itu adalah kendaraannya. Prasarana itu adalah semua fasilitas yang ada di jalan raya, termasuk jalannya sendiri adalah prasarana. Nah, apa hubungannya kalau di K3? Nah, kalau sarana itu apa? Sarana itu adalah kayak KP3K, APAR, ya alat-alat tuh, APD itu sarana. Prasarana itu apa? Tempat kerjanya harus rapi, ada jalur evakuasi, assembly point, itu adalah prasarana. Nah, itulah yang diminta oleh SMK 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat apa? Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Ada dua yang diminta oleh SMK 3. Apa? Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Yang kedua adalah audit internal. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran adalah kata kunci. Pemeriksaan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Melakukan medical check-up secara rutin, sesuai dengan paparan dan usianya, ya, ada regulasinya tuh. Yang kedua adalah pengujian. Apa yang diuji? Yang diuji adalah alat-alat berat atau alat produksi yang digunakan sehingga keluar silo, ya, atau yang diperiksa setiap setahun sekali. Yang ketiga adalah pengukuran. Apa yang diukur? Yang diukur adalah nilai ambang batas. Nah, yang melakukan ini siapa? Nah, yang melakukan ini biasanya adalah pihak ketiga yang dinamakan istilahnya PJ K3, perusahaan jasa K3. Nah, kalau teman-teman menggunakan pihak ketiga atau vendor, hati-hati nih. Ya, pemilihan vendor pun diatur di dalam Permenaker nomor 4 tahun 95, mengatur mengenai PJ K3. Ya, jadi syaratnya harus ada SKP, tenaga ahlinya harus bersertifikat ataupun berkompeten, berlisensi, ber-SKP sesuai dengan bidangnya. Itu harus teman-teman lakukan. Yang kedua adalah audit internal. Jadi audit internal ya dilakukan. Jadi kita ngomong nih, audit internal dilakukan khusus untuk ya perusahaan yang menerapkan 166 kriteria. Jadi kalau teman-teman yang menerapkan 64 dan 122 atau tingkat awal dan tingkat transisi itu tidak diwajibkan. Boleh melakukan, boleh enggak. Jadi enggak diwajibkan. Ya, tapi disarankan tapi enggak wajib melakukan audit internal. Oke, yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Apa itu? Tinjauan manajemen. Jadi perusahaan yang mengimplementasikan SMK 3 wajib melakukan tinjauan manajemen. Apa yang ditinjau? Buka
lampiran 1 PP 50 tahun 2012, ada 12 topik yang wajib dibahas di dalam tinjauan manajemen. Yang teman-teman harus ingat apa? 12 topik, yang kedua harus dihadiri oleh pimpinan atau direktur perusahaan. Yang ketiga, ada buktinya, absen. Nah, itu adalah konsep dari SMK 3 yang dikenal dengan 5 prinsip SMK 3. Nah, detailnya kita akan bahas di part 2. Oke, kita bahas mengenai tahapan audit. Nah, tahapan audit kalau ini dibahas di part yang ketiga, ya. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan, dan tindak lanjut. Nah, kita bahas yang ketiga aja. Nah, bagaimana? Nah, kalau perusahaan melakukan audit internal ataupun audit eksternal, ada 4 tahapan. Yang pertama, membuat atau membuka dulu auditnya melalui rapat pembukaan, lalu mengumpulkan bukti, mendokumentasikan hasil audit, dan membuat laporannya yang sementara, lalu dirapatkan. Rapat pembukaan, nah ini wajib dihadiri oleh direktur nih, supaya kita ada powerful, ya, memperkenalkan para auditornya, menjelaskan ruang lingkup auditnya, kapan ada site visit-nya, kompetensi auditornya, apa saja yang harus disediakan. Itu secara formal kita sampaikan pada saat rapat pembukaan. Ya. Lalu mengumpulkan bukti, apa yang harus kita lakukan? Nah, mengumpulkan buktinya ada 5 tahap nih, atau 5 cara atau 5 teknik. Pertama adalah wawancara, ya, wawancara direktur, wawancara pekerja, ya, dapetin buktinya. Lalu dokumentasi, apa itu dokumentasi? Ingat, hierarki pengendalian dokumen. Ada 4 level. Manual, prosedur, IKA, formulir. Ada record, rekaman. Rekaman itu adalah formulir yang sudah terisi. Itu adalah rekaman. Lalu pengamatan kegiatan. Cari yang namanya unsafe action. Misalkan orang kerja nggak pakai helm, nggak pakai rompi, nggak pakai sepatu. Nah, itu cek tuh. Cara ngangkatnya, cara mindahin. Yang terakhir adalah pengamatan kondisi. Cari kondisi yang tidak aman. Unsafe condition. Contoh misalkan tumpukan barang, ya, tempatnya berdebu, ya, terus cahayanya kurang, terus mencium bau-bau bahan kimia. Nah, itu mengamati kondisi. Lihat ceceran oli. Nah, jadi semua indera kita harus kita gunakan. Ya, indera apa aja? Ya, indera Brugmann, indera bekti, indera lesmana. Enggak. Ya, semua indera penglihatan, indera pendengaran, ya itu indera, ya. Oke, nah kalau kita sudah menerapkan audit prinsip dasar SMK 3, melakukan audit internal bagi yang 166, perusahaan boleh mengajukan untuk disertifikasi. Melalui apa? Melalui nanti mengajukan surat permohonan untuk diaudit SMK 3. Tapi sebelum membuat pengajuan untuk audit, teman-teman atau perusahaan harus menentukan dulu lembaga auditnya yang mana yang akan dipakai, ya. Sebagai informasi, sekarang ada kisaran 18 lembaga audit. Kalau dulu Permen 0596 itu hanya didominasi oleh Sukovindo dan sisternya, Survei Indonesia. Tapi ketika tahun 2010 muncullah Alkon, muncullah BKI, muncullah JAN, ya. 2015, 16, 17 sampai dengan 2020 muncullah perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang dapat melakukan lembaga audit SMK 3. Tapi ingat, untuk memilih lembaga audit pastikan, ya, 1, pengalamannya. Yang kedua, evidennya. Apa? SKP-nya ada nggak? Jadi jangan sampai teman-teman, saya bisa melakukan audit nih perusahaan kami. SKP-nya ada nggak? Surat keterangan izin dari Kemenakernya. Yang ketiga, cek harganya. Saya nggak harganya. Yang keempat, waktu, bisa cepat nggak nih auditnya? Yang kelima, auditornya siapa? Nah, itu, pilihlah itu semua, ya. Tapi biasanya kalau perusahaan itu pertimbangan manajemen adalah harga. Harganya bisa murah nggak? Kalau kontraktor lebih parah lagi. Bisa tanpa audit nggak? Nggak bisa. SMK 3 tuh nggak bisa tanpa audit. Harus diaudit. Ya, jangan harap SMK 3 tanpa audit, ya. Ngawur tuh kalau teman-teman menemukan SMK 3 tanpa audit, laporin tuh, ya. Pasti lembaga audit yang abal-abal. Lalu berikutnya, lembaga audit melakukan audit SMK 3. Ingat, namanya lembaga audit, bukan badan audit. Kenapa lembaga audit bukan badan audit? Kalau badan identik dengan BUMN. Ya. Ini ngomongin soal lembaga. Lembaga audit bukan lembaga sertifikasi. Kenapa? Karena SMK 3 ini tidak disertifikasi oleh lembaga audit.
Beda kayak ISO. Kalau ISO dia yang audit, dia juga yang mengeluarkan sertifikat. Tapi kalau SMK 3 yang mengauditnya lah lembaga audit, yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tugasnya lembaga audit apa? Membuat laporan audit dan mengirimkan ke Kemenaker, lalu dievaluasi dan dinilai apakah perusahaan ini dapat sertifikat SMK 3 atau harus diaudit ulang karena ada temuan major atau kritikal. Atau nilainya kurang dari 60%. Apa itu temuannya? Nih, kritikal adalah mengakibatkan fatality, major itu tidak patuh regulasi, tidak menjalankan 5 prinsip, atau terdapat temuan minor. Ya, minor itu apa? Ketidakkonsistenan dalam penerapan SMK 3. Nah, kalau ada salah satu adalah critical dan major, nggak lulus tuh audit SMK 3. Ya, nah ini kita akan bahas detail ada di part 5. Nah, ini ya, pembuatan laporan audit SMK 3. Jadi kalau teman-teman tertarik mendalami SMK 3, saya membuat menjadi 5 part SMK 3. Oke, SMK 3 seperti saya informasikan ada 3 tingkatan. Jadi teman-teman supaya tahu ya, SMK 3 itu ada tingkatan. Yang pertama tingkat awal, transisi, dan lanjutan. Tingkat awal itu ada 64 kriteria, tingkat transisi 122, dan tingkat lanjutan ada 166. Pak, kami pilih yang mana, Pak, perusahaan kami? Terserah. Perusahaan Anda ambil awal, terserah. Transisi, terserah. Lanjutan, terserah. Tapi yang teman-teman harus ketahui apa? Semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks yang harus teman-teman siapkan pada saat audit eksternal SMK 3. Terus kami yang mana, Pak? Nah, kalau teman-teman perusahaan kontraktor konstruksi yang mau cepet, ya kan, yang mau murah, yang mau nggak ribet, ya kan, tapi dapat sertifikat SMK 3, itu ambil yang 64 kriteria saja. Kenapa? Karena di tender-tender Kementerian PU atau tender-tender yang lain, ya, tidak menyebutkan persyaratan perusahaan harus tingkat awal, tingkat transisi, tingkat lanjutan, enggak. Ya, kenapa pemerintah membuat 3 level ini supaya perusahaan itu nggak kaget, ya. Kalau ada SMK 3 nggak langsung jebret 166, enggak. Ambil yang level awal dulu 64, yang gampang-gampang dulu. Kalau udah bagus 3 tahun berjalan, naik ke level 122. Bagus lagi udah berjalan, naik ke level lanjutan. Nah, itu dulu, ya. Kenapa dibuat berjenjang seperti itu? Tapi kalau teman-teman pede, Pak, saya pede, Pak, bisa Pak 166. Ya, silakan, tapi ingat ya, sumber dayanya harus disiapkan. Khususnya sumber daya manusianya harus banyak yang di training. Yang ketiga adalah sumber daya duitnya, cuy. Ya, karena banyak perlengkapan K3 yang wajib dipenuhi. Ya. Nah, kelebihannya apa? Tingkat awal, tingkat transisi. Tingkat awal dan tingkat transisi tidak diwajibkan ada audit internal. Jadi yang diwajibkan ada audit internal hanya di tingkat lanjutan. Jadi kalau pada saat audit SMK 3 ditanya, Pak, ada hasil audit internal SMK 3? Padahal kita nerapin 64. Nah, teman-teman boleh sanggah. Mohon maaf, Pak, kami ngambilnya yang tingkat awal nih, 64 kriteria. Nah, jadi diingetin ya. Jadi audit internal hanya sukarela ya kalau di 64 dan 122. Tapi kalau 166, kalau perusahaan tidak melakukan audit internal, major tuh ya. Jadi temuan major nggak lulus. Tuh ya. Tapi kalau teman-teman bicara dulu ya, Permen 0596 ya. Permenaker 0596 dulu untuk tingkat awal itu khusus untuk perusahaan dengan kategori kecil. Ya. Kalau kategorinya menengah, ambil yang 122. Kalau kategorinya sudah besar, 166. Dilihat dari mana? Dari SIUP-nya. Ya. Dulu pakai SIUP tuh untuk mengetahui perusahaan mau ambil SMK 3 level mana. Nah, kalau sekarang nggak ada. Ya, jadi perusahaan mau ambil 64, 122, 166, silakan pilih yang mana saja. Yang nyaman. Ya, yang semampunya. Tuh. Nah, tingkatan penerapan SMK 3 selain tadi penyebab ketidaklulusannya ada critical dan major, ada lagi nih nilainya. Kalau nilainya di bawah 60% atau 0 sampai 59%, berarti perusahaan nggak lulus audit SMK 3-nya. Atau bahasa Kemenakernya harus dilakukan pembinaan. Ya, 3 bulan berikutnya diaudit ulang setelah dilakukan pembinaan. Yang diluluskan tuh yang gimana? Kalau di auditnya nilainya di atas 60-84% dari level yang dia ambil. Kalau diambil 64 berarti 60%
50% dari 64 kriteria. Nah, kayak gitu. Ya, nilainya apa? Baik. Sertifikatnya apa? Perak. Ya. Kalau diambil 166, selain dapat sertifikat perak, dia dapat bendera perak. Nah, gitu. Itu kelebihannya ya kalau teman-teman ambil yang 166 kriteria. Tapi kalau yang 64 sama 122 hanya sertifikat tok, ya. Lalu yang kalau nerapin 85 sampai 100% nilainya apa? Nilainya memuaskan. Dapatnya apa? Sertifikat emas. Kalau diambil yang 166 kriteria, selain dapat sertifikat emas, dia dapat bendera emas. Nah, ini ada tabelnya, silakan dibuka ya. Tabelnya di tabel 2, lampiran 2, klausul C. Nah, sertifikatnya seperti apa? Nah, ini silakan buka di Permen 26 2014. Ukurannya A3, gede ya teman-teman ya. Nah, ini emas. Emasnya di mana? Pinggirannya saja emas, ya ada logo keemasannya. Bukan emas beneran ya. Tapi keemasan, ukurannya A3. Mau awal, transisi, lanjutan sama sertifikatnya ukuran A3. Yang membedakannya di mana? Di bagian dalam sertifikat tersebut ada tulisan tingkat awal, transisi dan lanjutan. Ya. Nah, ini yang peraknya. Nah, sertifikat emas atau sertifikat perak atau sertifikat SMK 3 ini sudah banyak yang memalsukan. Kalau teman-teman lihat ya di pramuka itu banyak sekali bisa dibuat ya. Mau ijazah S1, S2, P3 banyak. Termasuk sertifikat SMK 3. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang melihat sertifikat ini, oh ini kayaknya palsu nih ya, teman-teman boleh share ya ke saya, nanti saya tahu nih, ini palsu apa enggak sih? Ya. Paling gampang yang teman-teman harus ketahui ya, SMK 3 ini dikeluarkannya kan setahun sekali. Jadi misalkan tahun 2019 keluar misalkan, 2018 misalkan, saya lupa tuh. Keluarnya misalkan sebut aja bulan April misalkan, 2018. Tiba-tiba nih, teman-teman melihat ada sertifikat tahun 2018, keluarnya di bulan Desember misalkan. Nah, itu pasti palsu. Kenapa? Karena SMK 3 keluar setiap setahun sekali serentak seluruh Indonesia. Nah, sama seperti sekarang nih ya, perusahaan yang diaudit kalau nggak salah itu per Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang nih 2019 sampai sekarang 2020 belum keluar sertifikatnya. Nunggu sertifikatnya keluar serentak harusnya bulan April 2020 karena ada COVID-19, jadi diundur kayaknya bulan Mei atau Juni, kayaknya Juni deh setelah Lebaran. Jadi yang dipakai oleh perusahaan untuk tender yang mana, Pak? SK lulus. Jadi ada SK lulusnya, surat keterangan kalau dia lulus audit SMK 3. Sambil menunggu sertifikat jadi. Nah, SK lulus siapa yang ngeluarin? Kemenaker RI. Dan mempunyai legal ataupun kekuatan hukum dengan sertifikat SMK 3. Yang nggak diperbolehkan itu adalah surat keterangan dalam proses. Nah, ini biasanya banyak nih perusahaan, Pak, boleh nggak keluarkan dulu surat keterangan dalam proses? Nggak boleh. Yang diminta oleh SMK 3 atau yang diberikan itu adalah SK lulus, bukan surat keterangan dalam proses. Ya. Nah, ini benderanya, ini bendera emas, bendera perak. Emasnya ini warnanya keemasan, tapi bukan dari emas, dari glitter. Jadi kalau teman-teman sudah dapat sertifikat bendera, jangan ditaruh di luar, taruh di dalam. Nah, di luarnya adalah tiruannya aja. Kenapa? Karena suka luntur glitternya ya. Nah, emas dan perak hanya untuk tingkat lanjutan. Tingkat awal dan transisi tidak dapat bendera. Dia hanya dapat sertifikat aja. Oke. Nah, penerapan SMK 3 itu harus ada komitmen, komunikasi, dan kerjasama. Ya, yang paling penting adalah komitmennya. Kalau perusahaan tidak ada komitmen, ya percuma kalau misalkan programnya sudah bagus, sudah rapi, tapi nggak ada duitnya dari manajemen, ya nggak bakalan bisa. Oke, itu aja materi kita SMK 3 hari ini. Saya akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, pertanyaannya saya mulai. Oke, kalau mau tanya langsung aja ke Q&A ya, bukan di bagian chat, karena kalau di bagian chat itu nggak saya layanin ya, karena akan tertimpa dengan yang lain dan nggak terikot. Kalau raise hand nanti ya, saya akan siapkan. Oke, Bapak Slamet Riyadi, untuk pasal 87 menyebutkan harus terintegrasi manajemen perusahaan. Contoh
dengan ISO 9001, apakah manual untuk SMK 3 sendiri harus terintegrasi juga, Pak, dengan ISO 9001? Karena perusahaan kami informasinya harus diintegrasikan, ya. Ingat ya, segitiga hierarki pengendalian risiko kan level 1 itu kan manual, level 2 prosedur, level 3 instruksi kerja, level 4 formulir. Itu level 1 adalah manual SMK 3 harus terintegrasi dengan ISO 9001. Jadi manual mutu sama manual K3 harus menjadi satu. Sering disebut dengan manual integrasi atau manual mutu dan K3 atau manual terpadu atau manual sistem manajemen. Jadi intinya harus terintegrasi gitu ya, nggak boleh dipisahin. Kalau dipisahin, kalau audit eksternalnya tahu, harus paham tuh Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1. Itu ya Pak Slamet ya. Ini Slamet Riyadi, tim saya dulu bukan ya. Oke, Pak Ridwan Amir, apakah semua perusahaan asing yang bekerja di Indonesia juga menerapkan SMK 3? Iya, betul Pak. Jadi saya beberapa kali mengaudit perusahaan dari Thailand, dari Chinese, dari Amerika, dari Jepang kebanyakan ya. Semua perusahaan itu sudah patuh terhadap SMK 3, khususnya perusahaan asing. Aneh ya, perusahaan asing justru lebih patuh daripada perusahaan Indonesia. Saya pernah ya audit di salah satu perusahaan Jepang ya gitu ya. Itu manajernya bilang ketika saya bacakan hasil audit itu selalu membantah saya, selalu menyangga saya ya. Sampai suatu ketika orang Jepangnya bilang kayak gini, "Stop, enough," katanya bilang kayak gitu kan. Kita harus patuh nih regulasinya Indonesia ya. Kita harus patuh nih. Ya, kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita bersama. Saya kaget luar biasa. Kenapa orang luar sana justru lebih patuh K3 daripada perusahaan lokal Indonesia sendiri. Nah, itu teman-teman jadi perhatiannya. Jadi itu ya Pak Ridwan Amir ya. Jadi syaratnya tadi ada 3 ya, perusahaan yang wajib SMK 3 kan, ada 3, ingat nggak? Ya, pertama mempekerjakan lebih dari 100 orang, kalau nggak lebih dari 100 orang, lihat di ayat 2-nya. Kurang dari 100 orang tapi mempunyai potensi bahaya tinggi. Apa itu? Bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Sekalipun karyawannya hanya 5 orang, atau transporter deh, dia hanya cuma nganterin, atau cleaning service, security, ya, dia menitipkan orang, subkon, misalkan subkon Pertamina adalah seorang perusahaan cleaning service, security gitu. Itu wajib SMK 3, ya. Karena beberapa kali saya audit banyak sekali perusahaan security, cleaning service sudah ber-SMK 3. Kenapa? Karena dia menaruh sumber daya manusianya ke perusahaan tambang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, kalau 2 ayat tadi nggak masuk, lihat ke ayat yang terakhir ya, berdasarkan pemeriksaan dan pengujian oleh Disnaker setempat. Nah, itu ya. Oke, lalu Bu Made Yeni. Untuk tahun ini belum ada sertifikasi SMK 3 dikeluarkan Kemenaker. Jika perusahaan baru mulai setup SMK 3, apa bisa mendapatkan? Nggak bisa. Bu Yeni, kalau mau SMK 3, tahun 2019 sudah di-close per 21 Maret 2020 tadi ya. Jadi per 21 Maret 2020 tidak boleh ada April 21 April 2020 kemarin katanya ada selembarannya dari kementerian batas akhir perusahaan yang mau dapat sertifikat di tahun 2020. Jadi kalau misalkan auditnya setelah COVID-19 ini ataupun setelah Lebaran misalkan atau pada saat bulan Mei itu dapat sertifikat SMK 3-nya nanti di tahun 2021. Nanti barengan ya. Tahun 2021. Ini kok layar saya kok masih hijau-hijau ini gimana sih? Tahuan deh background-nya. Oke. Masuk ke yang lain dulu. Ridwan Amir. Apakah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia juga melewati proses SMK 3? MCU, uji kompetensi, Menaker. Wajib, Pak. Ya, wajib. Ya, tapi kalau saya saran, kalau misalkan dia orang asing yang bekerja memang di bidang potensi bahaya tinggi, dia harus ikuti uji lisensi dari Kemenaker RI ya. Nah itu. Tapi kalau untuk ahli K3-nya itu tidak boleh orang asing, Pak. Apalagi kalau dia menduduki sebagai sekretaris P2K3. Ahli K3 umum itu
ya tidak bisa orang asing. Kalau teman-teman cek ya, banyak beberapa kali Media Tama ngadain ada orang asing pengen jadi ahli K3 umum misalkan gitu. Dia bisa dapat sertifikat pelatihan aja gitu, tapi kalau untuk SKP, lisensi, sertifikatnya itu nggak bisa, gitu. Karena harus orang Indonesia. Itu ya Pak Ridwan Amir ya. Oke, saya buka Pak Desi ya, Bu Desi ya. Bu Desi mau ngomong ya, silakan Bu Desi. Nah, Bu Desi silakan. Sudah saya unmute nih. Bu Desi, silakan. Atau Pak Obed Elizar Lahuma. Ya, kalau mau ngomong sama saya silakan di raise hand. Pak Obed. Oke, siapa yang duluan ini dulu ya. Belum ada yang bisa ngomong. Pak Ari Wicaksono. Wah, Pak Ari ini udah ikut 5 part, masih nanya aja nih. Boleh lah. Udah ikut auditor juga nih. Pak Ari, ya silakan. Ya Pak Denny. Ya. Sorry nih, mau nanya Pak Denny terkait tadi di awal Bapak kan menyampaikan yang permen PUPera Pak. Apa? Sebentar. Saya unmute. Sebentar ya. Ya, ulangi Pak. Permen PUPera yang 2014. Ya. Yang SMK 3 untuk dikonstruksi. Betul. Nah, kemarin saya ada ikut kegiatan dari BIMTEK Pak. Nah, itu katanya permen PUPera 2014 itu sudah dicabut jadi 20 jadi dengan permen PUPera 21 tahun 2019. Nah, dia bentuknya jadi sekarang SMKK, Pak. Saya coba baca itu mereka punya ini sendiri yang kayaknya isinya berbeda ya, Pak, dengan SMK 3 gitu. Oke, itu aja, Pak. Ya, saya agak bingung dengan ininya gitu. Oke. Pak, jadi yang penggantinya Permen PU nomor 5 2014 betul Pak, 20 2018 ya. Itu bukan mengatur mengenai sertifikasi SMK 3-nya Pak, tapi implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi namanya SMKK. Tapi kalau Bapak baca lagi di pasal 1-nya mengenai pengertian dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi itu justru lebih banyak Pak. Dia ada keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, apalagi keamanan ya. Itu lebih lengkap. Tapi ingat, semua turunan dari SMK 3 itu tidak mengeluarkan sertifikat. Ya. Itu semua hanya petunjuk teknis penerapannya. Yang mengeluarkan sertifikat tetap Kemenaker. Kalau Bapak baca lagi di sana, tidak menyebutkan mengenai ada sertifikat SMKK, nggak ada. Ya tetap SMK 3. Kenapa? Karena Ketua Umum Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Bapak Insinyur Lazuardi Nurdin CSP itu salah satu penggagasnya SMKK tersebut. Dan beliau adalah salah satu GM dari lembaga audit SMK 3. Jadi SMKK itu juga ya isinya di dalamnya kalau Bapak baca ada menimbang, mengingat, nah itu ada PP 50 tahun 2012 di sana. Gitu ya. Itu ya Pak Arya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Basuki. Pak Basuki ini ada 2 pertanyaan ya. Apa beda risk control dengan risk based control di isi PAP 5001? Oh, jadi gini Pak. Jadi saya tegaskan lagi. OSAS 18001 2007 ngomongnya risk control. Ingat ya. Pengendalian risiko bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. OSAS 18001 2007 ngomongin soal determining control, penetapan pengendalian ya. Untuk di ISO 45001 2018 bicaranya adalah opportunity atau peluang. Peluang untuk melakukan perbaikan ya, peluang untuk melakukan pencegahan. Melalui apa? Ada yang namanya konteks organisasi, ada yang namanya isu internal, isu eksternal, itu harus masuk semua ke sana ya. Jadi risk based control-nya itu nanti masuk ke konteks organisasi dan isu-isu terkait dengan apa sih yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi kalau risk control, Bapak Ibu harus ingat ada yang namanya piramida terbalik. Nah, ya apa itu? Hierarki pengendalian risiko, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Nah, itu ya. Tapi intinya risk based control pun juga ada
hierarki pengenalan risikonya gitu ya. Kompetensi atau personil dengan sertifikat apa saja untuk mengambil 166 kriteria. Oke. Kalau Bapak baca lagi ya, itu saya bahas nanti di part kedua ya, part kedua. Itu 166 kriteria itu yang wajib ada, misalkan kayak gini ya, petugas P3K harus menyediakan sesuai dengan Permenaker 15/2008 untuk potensi bahaya tinggi 100 banding 1. Potensi bahaya menengah 150 banding 2. Itu harus terpenuhi semua, Pak. Terus kalau petugas damkar misalkan, regulasinya itu ada di Kepmenaker 186 tahun 1999. Itu harus ada yang namanya kelas D, C, BA, tugas peran, koordinator, dan lain-lain gitu ya. Itu harus ada lengkap, misalkan tugas peran 25 banding 2. Nah, gitu ya. Kelas C-nya misalkan 300 banding 1. Kelas B-nya 100 banding 1. Kelas A-nya 300 banding 1. Itu harus terpenuhi semua. Nah, gitu ya. Itu kalau yang 160. Itu contohnya ya. Jadi lebih kompleks di sana. Tapi kalau diambil 64, ya itu tidak terpenuhi semua, tak apa ya, tapi harus ada. Nah, itu bedanya ya. Jadi lebih dipermudah sedikit oleh kementerian. Jadi teman-teman masih bisa ber-SMK 3. Oke, lanjut Pak Endrias Winner. Apa syarat utama untuk menjadi seorang auditor SMK internal SMK 3 di sebuah perusahaan? Jadi gini Pak, kalau perusahaan Bapak Endrias Winner ini mengambil 166 kriteria, auditor internal SMK 3-nya, ya saya jelasin ya, harus bersertifikat Kemenaker RI. Nah, untuk ikut training auditor SMK 3, harus ikut ahli K3 umum. Kemenaker juga. Nah, untuk ikut ahli K3 umum, harus pendidikannya minimal D3. Nah, jadi runutannya kayak gitu. Jadi kompetensinya, pendidikan D3, sudah ahli K3 umum, baru bisa ikut auditor SMK 3. Nah, training auditor SMK 3, sertifikatnya tidak menyebutkan audit internal SMK 3, enggak. Audit eksternal, auditor eksternal, enggak. Kalau Kemenaker mengeluarkan sertifikat hanya tertulisnya auditor SMK 3. Toh nanti dia jadi auditor internal dan auditor eksternal, nanti diatur lagi Bapak baca di Permen 26 tahun 2014. Contoh misalkan, kalau dia selesai auditor SMK 3 Kemenaker, dia otomatis menjadi seorang auditor internal SMK 3 dan harus ada SK direktur. Tapi kalau dia pengen jadi auditor eksternal SMK 3, ada syaratnya lagi nih. Misalkan dia harus punya pengalaman di auditor internal 10 kali mengaudit misalkan. Terus menjadi observer 10 jadi observer, ya kan? Terus ada rekomendasi dari auditor senior kayak gitu. Dan terakhir ada SKP dari Kementerian Ketenagakerjaan kalau dia sudah menjadi seorang auditor eksternal SMK 3. Ya. Itu kalau auditor eksternal. Jadi kalau auditor internal tergantung Pak ya. Kalau Bapak ambil 166, saya ulangin ya, harus bersertifikat Kemenaker. Tapi kalau perusahaan Bapak ambil yang 64 sama 122, cukup yang sertifikat dari webinar boleh, dari Media Tama boleh, dari PJK 3 lain boleh. Untuk yang 64 sama 122. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat audit eksternal SMK 3 dilakukan ke perusahaan Bapak yang ambil 64 sama 122, itu tidak ada pertanyaan terkait apakah perusahaan melakukan audit internal? Apakah perusahaan menyediakan auditor internal? Enggak. Tapi kalau ada auditor eksternal bertanya seperti itu, Bapak tanya lagi, Pak, mohon maaf, kami ambilnya yang 64, bukan yang 166. Jadi kami tidak diwajibkan ada auditor internal SMK 3. Seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Wih, banyak juga nih pertanyaan. Oke, Pak Gusti Ngurah Angga Aditya. Oke. Bisa tidak audit SMK 3 dilakukan secara metode remote jarak jauh karena mengingat sikon pandemi sekarang? Apakah diakui oleh Kemenaker? Pak, untuk audit eksternal SMK 3, saya udah tanya, belum bisa dilakukan audit remote jarak jauh. Tapi kalau audit internal SMK 3, itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, sesuai dengan ISO 19011-2018, perusahaan harus punya 3 ini ya pada saat audit. Yang pertama ada pada saat remote audit ada audit wawancara
Nah, itu. Yang kedua, ada audit dokumentasi. Lihat SOP, lihat bukti kerja. Dan yang ketiga adalah audit visit. Nah, kalau yang 1-2 mungkin bisa secara via Zoom gini ya. Tapi yang ketiga, gimana cara site visitnya? Teman-teman bisa gunakan Zoom juga atau video call pakai WhatsApp. Nah, gitu dikasih lihat. Tapi memang hasilnya tidak sebagus kalau kita datang ke lokasi tempat kerja. Tapi diperbolehkan di ISO 19011-2018. Kenapa? Karena SMK 3 PP 50 dulu, ya, baik itu Permen 05, 96, ataupun yang PP 50 2012, dia juga mengadop di ISO 19011, versi yang lama tapi ya. Sekarang ada yang versi yang 2018. Ya. Jadi diakui kalau untuk audit internal ya, Pak Igusti ya, tapi kalau audit eksternal itu belum boleh. Ya. Pak Sahat Maruli Butar-Butar. Oke. Bisakah penerapan SMK 3 ini diterapkan di pemerintah, misalkan rumah sakit pemerintah? Bisakah Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan pemantauan pelaksanaan SMK 3 ke instansi pemerintah? Bisa banget, Pak. Banyak rumah sakit atau beberapa rumah sakit ya yang sudah implementasi SMK 3 dan sudah tersertifikasi SMK 3. Bisa banget, Pak, itu. Ya. Itu apa? Karena menjadi branding image juga ya. Ada prestisius ketika perusahaan sudah atau rumah sakit sudah ber-SMK 3 itu jadi prestisius. Ya, bisa juga melakukan pemantauan. Karena di rumah sakit ada yang namanya SMK 3 rumah sakit ya, Bapak Ibu semua ya. Permenkes nomor 26, Permenkes nomor 66 tahun 2016 ya. Rahmat Muslim, pada perusahaan pertambangan apakah cukup penerapan SMKP? Nggak cukup, Pak. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai SMKP ya dari Pak Danang. Teman-teman bisa lihat di videonya saya, Kaci Deni, cek aja di YouTube. Saya udah share di sana. SMKP itu wajib menerapkan SMK 3 juga ya. Jadi SMKP ada regulasinya, SMK 3 ada regulasinya. Apalagi di SMK 3 di PP 50 menyebutkan sekali ada kata-kata wajib untuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Jadi wajib. Jadi nggak cukup hanya SMKP saja ya. Jadi harus ada SMK 3 karena SMKP pun setahu saya belum ada sertifikat SMKP-nya. Ya setahu saya ya, kalau ada tolong dikasih lihat ke saya ya kalau perusahaan sudah ada sertifikat SMKP. Seingat saya SMKP itu adalah implementasi dari K3 di pertambangan. Tapi untuk sertifikatnya SMK 3 PP 50 tahun 2012. Oke, sebelum saya lanjutin, saya pengen kasih info dulu ke bahwasannya nanti teman-teman semua kalau mau dapat info lagi terkait dengan training auditor SMK 3, ya nanti insya Allah nanti minggu depan atau bulan depan kita lakukan audit SMK 3, auditor SMK 3 secara online untuk sertifikasi Kemenaker. Tapi sampai sekarang saya lagi urus izinnya. Silakan menghubungi Ibu Made di 0821 13257. Nah, untuk materi hari ini, untuk sertifikat elektronik hari ini, silakan hubungi Mas Fajri di 0823 859 70047. Atau teman-teman kalau mau dapat info cepat dari Mediatama, webinar apa saja yang akan berjalan, itu cari di Instagram @Mediatama, atau yang paling update biasanya di official Facebook-nya Mediatama, ada di Tama Mediatama Sertifikasi. Silakan di invite atau di follow, karena yang Tama udah penuh ya, udah 5.000 member ya, jadi teman-teman hanya bisa follow aja ya. Atau teman-teman kalau mau update video, cek aja di video webinar itu sudah banyak di Kaci Deni, tolong di subscribe ya, di like and share supaya saya lebih semangat lagi gitu ya kata YouTuber ya. Oke, teman-teman semua bisa juga akses melalui Mika Pro. Mika Pro itu apa? Mediatama Customer Care Profesional. Di dalamnya ada modul, regulasi, dan video-video webinar lainnya dalam satu genggaman. Termasuk juga kedepannya featuring-nya nanti akan ada pembuatan kurikulum vitae secara online ya. Ini sedang dibuat ya. Nah, mohon maaf juga Mika Pro hanya tersedia di Play Store karena banyak pengguna aplikasi Play Store atau Android yang ada bagi orang HSE ya. Jadi yang pakai iOS, iPhone harap bersabar.
Nah, untuk next berikutnya, webinar berikutnya ada di hari Kamis ya, teman-teman bisa join. Itu ada materi protokol K3 konstruksi selama COVID-19, tapi ini pesertanya udah 575 peserta dari kuota 500 peserta. Jadi nanti sebelum jam 13 silakan langsung masuk aja join ya, karena kalau lewat dari 500 teman-teman nggak bisa join berarti langsung terputus secara otomatis. Jadi maksimum pesertanya hanya 500 ya. Sekarang udah 575 ya. Berikutnya pemahaman dasar SMK 3 berdasarkan Permenhub 69 2018. Ini silakan nanti teman-teman, saya udah share juga di grup. Terus kalau teman-teman mau ngelamar kerja, bagaimana sih cara ngelamar kerja itu? Melalui pembuatan CV, interview, khusus yang bagian K3 ya. Nah, nanti kita bahas bersama Pak Andri Gunawan, ini HR spesialis dan senior konsultan, khusus di bagian HRD. Ya, ini pengalamannya banyak. Terus teknik penanggulangan keadaan darurat. Nah, nanti sama Pak Sugeng nih ya, kalau teman-teman pernah dengar nama beliau, ini lumayan heboh juga beliau ini ya. Praktisi manajer K3 konstruksi ya. Lalu ada Bapak Rizuli Akbar juga akan membawakan pembuatan JSA dan work permit. Beliau adalah supervisor HSE tambang juga, jadi kita banyak referensi tambang dan konstruksi. Terus, nah ini juga Bapak Immanuel, ini juga instruktur yang membahana juga ya, selain Bu Linda. Teknik melakukan inspeksi K3 di lapangan, silakan ikut di 17 Mei 2020 jam 3. Lalu, nah ini juga Bapak Supadi, ini adalah praktisi K3 senior juga di bidang otomotif, ini juga instruktur heboh juga membahana untuk ke dunia otomotif. Teman-teman mau belajar IATF 16949/2016. Kalau nanti suatu saat teman-teman interview di bagian di Honda, di mana gitu ya, di perusahaan Honda, di perusahaan otomotif lah ya, semuanya ya. Daihatsu, Toyota, Wuling gitu. Silakan ikut ya, webinar kita gratis ya, nggak usah bayar. Ingat, webinarnya gratis. Tapi kalau mau e-sertifikatnya, ya silakan hubungi tim Mediatama. Ada pembayarannya. Terus hari Selasanya ada basic K3 peranca. Nah, kalau dulu bahasanya awareness scaffolding, saya ganti jadi basic K3 peranca karena hanya basic saja yang dipelajari ya. Kalau awareness itu cukup tinggi levelnya. Silakan ikut di tanggal 19 jam 3. Nanti kedepannya akan banyak lagi. Oke, itu adalah informasinya. Oke, sebelum saya lanjutin, saya kasih juga teman-teman mohon dibantu untuk mengisi formulir polling kita. Oke, saya lanjutin lagi pertanyaan dari Pak Farida Hairat mau bertanya ya, Pak Farida Hairat, silakan Bapak langsung aja Ibu silakan Ibu berbicara kalau mau bertanya. Silakan Bu. Ibu. Di unmute dulu Bu kalau mau berbicara langsung. Halo. Ibu Hairat Farida. Oke, kalau Ibu Hairat Farida belum bisa, saya jawab pertanyaan lagi. Dari Pak Bobi Pasca Kambodiansyah. Untuk CSMS dalam SMK 3, tim penilai apakah boleh terdiri dari user, HSE, dan bagian pengadaan atau HSE saja? Justru kalau menilai SMK 3 itu memang harus melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena nanti keterkaitannya dengan proses kerja yang ada di lapangan. Jadi nggak bisa hanya ngelibatin hanya orang HSE toh. Jadi harus semua pihak, khususnya orang lapangan. Ya, contoh misalkan teman-teman membuat CSMS untuk bekerja membuat tower transmisi listrik misalkan gitu. Nah, biasanya orang HSE mungkin nggak terlalu paham mengenai proses pembangunan transmisinya, tapi proses untuk K3-nya orang HSE tahu, oh ini nanti ada bahaya terjepit nih Pak, tertimpa, jatuh dari ketinggian. Mungkin iya ketika selesai tim proses atau tim operasional menjelaskan proses kerja dari pekerjaan pembangunan si tower transmisi listrik. Jadi memang harus Pak, ya. Apalagi di SMK 3 itu ada elemen mengatur mengenai elemen 3, mengatur mengenai kontrak. Ya, kontrak harus dibuat oleh petugas yang berkompeten. Nah, petugas yang kompeten itu bisa dari orang HSE sendiri atau
bagian tenaga ahlinya. Misalkan ngomongin soal listrik, berarti harus ada ahli K3 listrik yang dilibatkan di sana. Ya, ahli K3 listrik bisa jadi dia memang bertengger di HSE, atau memang ahli K3 listrik ini memang adalah orang operasional. Nah, seperti itu ya. Terus bagaimana jika perusahaan yang awalnya sudah menerapkan SMK 3 dan akhirnya tidak lanjut lagi, bagaimana? Nah, di sini memang belum ada aturannya ya, Pak Kadar Ramdhani. Kalau perusahaan dulunya SMK 3, sekarang nggak ada SMK 3, nggak ada sanksinya. Cuma nanti kalau misalkan diperiksa oleh Disnaker, oleh kementerian, itu nanti ada surat teguran, Pak. Jadi nggak enak kalau ada surat tegurannya ya. Pernah ada suatu ketika perusahaan pabrik lah, otomotif atau pabrik apa, saya lupa. Itu mengekspor barangnya ke luar negeri gitu. Tapi karena dia nggak ada SMK 3 dan sudah dikasih tahu, oh kamu SMK 3 nih, dia ngeyel nih manajemennya. Akhirnya pas keluar surat pemberitahuan, kayak surat peringatan gitu, tapi tembusannya ke bagian bea cukai. Jadi ketika dia mau mengekspor barangnya ke luar negeri, dia tersendat di bea cukainya kalau perusahaan ini tidak ber-SMK 3. Nah, gitu Pak. Ya. Terus kalau dia mau ikut tender Kementerian PU juga nanti terhambat gitu loh. Ya. Jadi memang sanksinya nggak ada, ya balik lagi sanksinya itu ada di pasal 190. Mulai dari apa? Mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatalan, dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah jelasin ya di pasal 190. Oke, dari Pak Riki Ardian, apakah sudah ada perusahaan yang sudah dibatalkan izin usahanya karena tidak menerapkan SMK 3? Selama ini belum, Pak. Masih di level peringatan tertulis sama peringatan tertulis, surat sama pembatalan persetujuan sama pembatalan pendaftaran, Pak. Dulu pernah ada PT Mendem ya, dulu PT Mendem itu yang terbakar di MM 2100 ya kan, pabrik minyak wangi ya kalau nggak salah ya. Jadi dulu diancam kalau SIUP-nya akan ditarik ya izinnya, tapi dikasih waktu oleh kementerian 1 tahun untuk mengimplementasikan SMK 3. Dan alhamdulillah perusahaan tersebut sudah ber-SMK 3, ya, prosesnya 1 tahun. Jadi baru surat aja. Ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Bu Made lagi, apakah semua kriteria PP 50 harus dibuat SOP atau IK-nya? Apakah tidak cukup dengan form checklist, misalkan prosedur penanganan masalah panjang? Jadi gini Bu Yeni, silakan buka PP 50 tahun 2012, ada di bagian lampiran 2, itu kan ada tabel, tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjutan. Kalau misalkan dia ambil tingkat awal, ya, itu kan ada kriteria-kriterianya tingkat awal. Jadi kriteria itu nggak boleh pilih ya. Jadi sudah dibuat tabelnya. Nah, setelah dibuat tabelnya, ya, kita ambil stabilo, kita masuk ke lampiran 2, cari kriteria-kriteria apa saja yang diwajibkan di tingkat awal, lalu cari kata-kata. Kata kuncinya gini, terdapat prosedur terdokumentasi. Nah, kalau ada kata-kata terdapat prosedur terdokumentasi, berarti SMK 3 meminta prosedur. Berarti itu adalah prosedur wajib yang harus dibuat oleh perusahaan. Jadi kita klasifikasikan dulu awal. Awal itu mana aja kriterianya? Ya, kriteria itu ada nggak kata-kata terdapat prosedur terdokumentasi. Jadi kayak gitu. Jadi wajib ada prosedur. Beda kayak ISO ya. Kalau ISO 9001 14.001, 45.001, dia bicaranya adalah documented information ya, informasi yang terdokumentasi. Nggak mesti ada prosedur. Tapi di SMK 3 dia masih mengadopsi ISO 9001-2008. Jadi harus ada prosedur. Nggak ada prosedur, jadi temuan. Pak Junaidi, Mas, apakah kalau sebuah perusahaan yang beranggota kurang dari 100 dan loris, apakah perlu melakukan audit internal dan apakah bisa memilih yang tingkat awal? Boleh, Pak. Boleh, silakan ambil yang tingkat awal saja yang paling mudah dikerjakan. Ya. Apakah perlu melakukan audit internal? Ya, tergantung Bapak ambil yang mana. Kalau Bapak ambil tingkat 166 kriteria, wajib ada audit internal. Kalau Bapak ambil yang 64 sama 122, nggak perlu ada audit internal, tidak apa-apa. Jadi sunnah aja. Bagaimana menyampaikan manfaat sertifikat SMK 3 ke top manajemen? Ya, paling gampang adalah bicara regulasi, Bu. Ya, tampilkan slide saya yang tadi yang terkait dengan sanksi kalau perusahaan tidak menjalankan SMK 3. Nah, itu tampilkan itu.
Yang kedua, tampilkan lagi persyaratan regulasi turunannya, seperti di Permen PU 05/2014, perusahaan nggak bersertifikat SMK 3, kalau di Permen PU bicaranya adalah penyedia jasa. Penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat SMK 3 tidak bisa ikut tender. Nah, itu tampilkan itu. Ya, itu menjadi powerful. Untuk internal auditor, apakah Mediatama untuk 166 tidak tersedia? Di trendingnya Mediatama, semuanya mengadopsi 166 kriteria. Ya, kita menerapkan 166 kriteria. Apakah perusahaan yang punya sertifikat auditor internal sebuah perusahaan dan melakukan internal audit di perusahaan lain? Boleh, asalkan ada persetujuan dari si yang punya perusahaannya. Ya, dikeluarkan surat keterangan dari direktur si perusahaannya. Boleh. Oke, Ibu Fadrirat mau bertanya, Bu? Ibu, silakan. Fahrida Hairat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk webinar Mediatama terkait dengan pemahaman dasar SMK 3. Ya, kalau saya salah berbicara, saya minta maaf. Kalau teman-teman pengen ikut lanjutan dari part 1, ini baru part 1 ya, ada 4 part lagi, itu insya Allah minggu depan. Ya, ikuti detail lagi dengan pemahaman dasar SMK 3. Terus kalau teman-teman bisa ikut 5 part, ini ada bonusnya, sertifikat auditor internal SMK 3. Tapi ingat, bukan bonus saja, tapi harus ikut ujian. Jadi ada ujiannya. Oke, itu aja dari saya. Stay at home, di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua melalui webinar Mediatama. Oke? Dari saya, Bilhai Taufik Wahidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.